Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggota. Saya Rizky Noval, saya Raffi Triana, saya Medi Widyaradat. Saya Tiar Maida. Saya Mima Brianti. Saya Melina Syafa. Di sini kami akan membahas isu pro kontra mengenai wisata halal yang ada di Bali. Baik, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih mendalam tentang wisata halal, alangkah baiknya juga kita harus mengetahui rancangan mengenai regulasi wisata halal di Bali. Baik, pengembangan wisata halal di Bali masih dalam perbincangan hangat oleh para pemerintah maupun masyarakat. Secara umum pun juga ide pariwisata ini berfokus pada memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan menyediakan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini mungkin mencakup makanan halal, tempat ibadah, dan aturan-aturan yang sesuai dengan keyakinan Islam. Dalam hal ini juga Sandiaga Uno mengungkapkan ataupun juga mungkin mendukung pengembangan sektor pariwisata yang lebih ramah terhadap wisatawan muslim. Teman-teman juga pasti mengetahui bahwa Bali ini dikenal dengan budaya Hindu yang kuat serta warisan budaya lainnya. Dilu Jelantik juga berkomentar dan juga memberikan pendapat bahwa konsep pariwisata halal tidak perlu diotak-atik yang ada di dalam Bali tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bali tidak perlu mengubah karakternya secara signifikan dan menjadi tujuan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim tanpa harus mengubah nilai-nilai dan tradisi yang telah ada. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa telah terjadinya berita hoax ataupun disinformasi mengenai penerapan wisata halal di Bali yang terjadi pada tahun 2019 dari postingan Facebook di media sosial yang berjudul bahwa akan diterapkannya wisata halal di Bali dan Toba. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, berita itu tidaklah benar. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama pada saat itu, bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan pandangan dia. Wisnu Tama menyebut bahwa hal itu bertolak dengan pandangan dan kesannya dalam menghargai budaya, kearifan lokal, dan keberagaman. Justru yang dimaksudnya adalah ingin membuat wisatawan muslim merasa nyaman ketika mengunjungi Toba dan juga Bali. Contohnya dengan menyiapkan fasilitas makanan halal, tempat ibadah, tempat wudhu dan lain sebagainya, sehingga wisatawan muslim merasa aman dan juga nyaman. Baik, selanjutnya mengenai tentang mengapa adanya pro dan kontra terhadap wisata halal di Bali. Wacana tentang perlunya wisata halal di Provinsi Bali menjadi sorotan bagi banyak pihak. Banyak sekali yang mengemukakan pendapatnya, baik itu pro maupun kontra. Misalnya seorang selebgram yang mengedukasi tentang makanan halal di Bali malah mendapatkan respon yang negatif dan mendapatkan banyak sekali komentar pedas di media sosial. Perdebatan ini mencuat karena kata wisata halal dianggap menyinggung pihak dari agama lain. Mereka beranggapan bahwa kata ini seolah-olah menganggap mereka haram dan perlu untuk dihalalkan. Wisata halal ini juga dianggap dapat mematikan kearifan lokal dan membuat suatu daerah menjadi daerah yang agamis. Padahal apa yang dituduhkan tersebut adalah tidak benar. Permasalahan yang sebenarnya adalah penggunaan kata halal ini menjadi multitafsir di masyarakat. Apalagi isu tentang agama di Indonesia adalah hal yang sangat sensitif. Yang sebenarnya permasalahan ini adalah salah penafsiran penggunaan suatu kata yang menjadi fobia di masyarakat. Lalu, apakah wisata halal di Bali perlu diterapkan? Adanya wisata halal di Bali sejatinya tidak terlalu perlu diterapkan, dikarenakan wisata halal di sini hanyalah membuat promosi wisata baru di Bali, bukan menjadikan seluruh Bali menjadi wisata halal. Wisata halal menjadi konsep yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang memang memprioritaskan kehalalan. Konsep wisata halal di sini hanya memprioritaskan pada makanan. Oleh karena itu, adanya wisata halal tidak terlalu tekankan untuk direalisasikan. Karena masyarakat lokal di Bali sudah memiliki toleransi yang tinggi terhadap masyarakat wisatawan muslim. Nah, masuk ke opini publik, khususnya opini-opini yang beredar di media sosial. Mayoritas publik kontra dengan diterapkannya wisata halal di Bali. Karena mereka menganggap biarkanlah Bali menjadi Bali. Orang muslim hendaknya mencari restoran-restoran
bertanda halal karena sudah banyak tersedia. Namun, ada juga masyarakat yang pro dengan penerapan wisata halal di Bali karena mereka menganggap itu bisa menjadi potensi untuk menarik wisatawan-wisatawan muslim. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Oke, selanjutnya adalah tingkat toleransi masyarakat Bali terhadap wisata halal. Secara universal, masyarakat Bali memiliki tingkat penghormatan yang cukup tinggi, walaupun mayoritas masyarakat di sana adalah non-muslim. Itu artinya pengetahuan mereka tentang makanan halal sudah cukup luas. Hal ini terlihat dari adanya tanda papan nama tempat makanan yang ada di sana, yang biasanya sudah dijelaskan bahwa makanan ini mengandung babi atau tidak. Dan juga biasanya sudah ditulis dengan kata halal. Hal itu bisa jadi petunjuk bagi wisatawan yang ingin membeli makanan di sana. Dan jika ingin mencari makanan yang halal di sana, mereka bisa bertanya apakah makanan itu halal atau tidak. Jika mereka tidak mau bertanya, mereka bisa untuk mencari ke tempat lain. Artinya walaupun Bali dengan posisi mayoritas non-muslim, tapi mereka sudah memperlakukan hal tersebut. Menurut Ibu Ermas sebagai politisi PKB, terkait wisata halal itu, mau halal atau tidak, itu dipersilahkan. Yang penting tidak untuk membuat gaduh atau menimbulkan masalah kepada orang lain. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.